Namaku Sukaryo. Usiaku saat ini sudah 65 tahun. 30 tahun yang lalu, istriku meninggalkanku dan anak-anak karena sakit. Saat itu duniaku terasa runtuh. Orang yang aku cintai dan aku butuhkan sudah pergi meninggalkan aku selamanya. Yang tersisa adalah kenangan dan anak-anak yang harus kuperjuangkan. Dulu, setiap pagi aku adalah orang pertama yang bangun di rumah ini. Suara langkahku di lantai kayu selalu jadi tanda bahwa hari dimulai. Aku menyiapkan sarapan sederhana, menyiapkan pakaian untuk anak-anak, bahkan memastikan mereka tidak terlambat ke sekolah. Aku ingat betul bagaimana rumah ini selalu ramai, penuh dengan tawa, tangis, bahkan pertengkaran kecil yang membuat semuanya terasa hidup. Aku bekerja keras, kadang hingga larut malam, demi memastikan tidak ada yang kekurangan. Tak terhitung berapa kali aku mengorbankan keinginanku sendiri hanya agar anak-anak bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bukan hanya makanan atau pakaian, tapi juga pendidikan, karena aku percaya hanya itu warisan terbaik yang bisa kuberikan. Dulu, aku adalah pusat dari segalanya. Jika ada yang sakit, mereka mencariku. Jika ada yang takut, mereka berlari ke pelukanku. Jika ada masalah, aku yang selalu berusaha menjadi jawabannya. Saat itu, aku merasa hidupku benar-benar berarti. Namun sekarang rumah ini terasa asing. Anak-anak yang dulu selalu menempel padaku, kini lebih sering menjauh. Mereka sudah punya dunia sendiri, kesibukan, dan alasan yang tak pernah bisa kutentang. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah semua pengorbananku hanya menjadi kenangan yang perlahan pudar? Aku masih ada di sini, tapi seolah tidak lagi terlihat. Kadang, aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Hari-hari kini terasa panjang. Tidak ada lagi suara riuh di ruang tengah. Tidak ada lagi tawa anak-anak yang dulu membuat rumah ini hangat. Aku sering duduk di kursi tua dekat jendela, menatap jalanan sepi, sambil bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku mulai tak dibutuhkan lagi? Anak-anakku kini sudah berkeluarga. Mereka tinggal di rumah-rumah besar yang dulu bahkan tak pernah bisa kubayangkan. Mobil mewah mereka berderet di garasi. Kehidupan mereka tampak sempurna di mata orang luar. Aku seharusnya bangga, dan memang aku bangga. Tapi entah kenapa, di dalam hati ada ruang kosong yang sulit kuisi. Beberapa kali aku mencoba membuka percakapan, berharap bisa merasakan kembali kehangatan yang dulu pernah ada. Namun sambutan itu tidak lagi sama. Senyum mereka kini lebih kaku, percakapan lebih singkat, dan waktu terasa terburu-buru. "Ayah, jangan sering capek-capek ke sini," kata mereka dengan nada halus tapi tegas. "Kalau ada apa-apa, bilang saja, nanti kami kirim uang." Ah, uang. Seolah itu bisa mengganti semua. Padahal yang kubutuhkan bukan itu. Aku hanya ingin duduk bersama, mendengarkan cerita mereka, atau sekadar tertawa atas hal-hal kecil. Tapi rupanya, keinginanku terlalu sederhana untuk dunia mereka yang sibuk. Pernah suatu ketika, aku tinggal lebih lama di rumah anakku. Awalnya aku senang, karena bisa dekat dengan cucu-cucu. Namun, perlahan aku merasakan sesuatu yang menusuk hati. Suara bisikan menantu di dapur, "Kalau ayah di sini terus, aku jadi makin repot. Anak-anak juga jadi susah diatur kalau ada ayah." Kata-kata itu bukan untuk telingaku, tapi aku mendengarnya jelas. Dan sejak itu, aku tahu aku tak lagi diinginkan. Aku mencoba membantu, sekadar menyapu halaman atau menjaga cucu. Tapi yang kuterima hanyalah ucapan, "Ayah istirahat saja, nanti malah sakit." Seakan-akan setiap gerakanku salah. Seakan-akan keberadaanku hanya menambah beban. Malam-malam terasa lebih dingin sejak saat itu. Aku berbaring sendirian, menatap langit-langit,
mencoba mengingat masa-masa ketika anak-anakku kecil. Mereka sering datang memelukku, berkata, "Ayah jangan pergi, temani kami tidur." Kini, mereka bahkan jarang menanyakan kabarku. Aku mulai sadar, mungkin inilah waktuku untuk menepi. Bukan karena aku tak sayang, bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku tak ingin terus merasa sebagai batu yang menghalangi jalan mereka. Aku tak ingin dicatat dalam ingatan mereka sebagai beban yang harus segera disingkirkan. Aku masih orang tua mereka, tapi tidak lagi bagian dari kehidupan mereka. Dan itulah yang paling menyakitkan, ketika aku masih ada, tapi seolah sudah tiada. Pagi itu, aku duduk lama di teras rumah anakku. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Aku menatap jalanan yang ramai oleh kendaraan, tapi hatiku justru sepi. Di dalam rumah, cucu-cucuku sedang bermain. Namun entah mengapa tawa mereka tidak lagi membuatku betah. Aku merasa seperti orang asing yang hanya singgah sebentar di rumah ini. Semalam, aku kembali mendengar bisikan lirih dari menantuku. "Kalau ayah di sini terus, kita jadi tidak leluasa. Anak-anak juga jadi kurang disiplin. Lebih baik ayah tinggal di rumahnya saja." Kalimat itu sederhana, tapi menampar batinku. Anakku diam saja, tidak membela, hanya menunduk. Dari situ aku tahu, kehadiranku memang benar-benar tidak diinginkan. Aku pulang ke kamarku, duduk di atas ranjang, dan memikirkan semua hal yang sudah terjadi. Seberapa lama lagi aku harus berpura-pura tidak tahu? Seberapa lama aku harus menutup telinga dari kata-kata yang menyakitkan itu? Aku mencintai mereka, itu tidak pernah berubah. Tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri. Keesokan harinya, aku mengumpulkan keberanian. Saat sarapan, aku berkata pelan, "Nak, mungkin sudah saatnya ayah kembali ke rumah lama. Kalian punya kesibukan, ayah tak mau mengganggu. Kalau butuh sesuatu, ayah akan telepon." Anakku terdiam. Ia menatapku sekilas, lalu mengangguk. "Kalau itu lebih baik untuk ayah, ya tidak apa-apa," jawabnya singkat. Tidak ada usaha untuk menahan, tidak ada kata, "Jangan pergi, yah." Saat itu aku sadar, keputusanku memang sudah sesuai dengan yang mereka harapkan. Perjalananku kembali ke rumah lama terasa sunyi. Rumah yang dulu kubangun dengan keringat, kini tampak usang. Dindingnya retak, catnya mengelupas. Tapi justru disinilah aku merasa lebih diterima. Rumah ini tidak pernah mengeluh meski aku kembali dengan tubuh tua dan rapuh. Hari-hariku diisi dengan kesederhanaan. Aku menyapu halaman kecil, menyalakan kompor tua untuk membuat teh hangat, dan duduk sendirian sambil menatap foto-foto lama di dinding. Ada rasa sepi dan ada rasa hampa. Tapi setidaknya, di sini aku tidak merasa menjadi beban siapapun. Kadang, tetangga datang menyapa. Obrolan singkat tentang harga beras atau cuaca saja sudah cukup membuatku merasa hidup. Sesekali, aku mendengar kabar anak-anak lewat telepon, biasanya singkat, hanya menanyakan apakah aku sehat. Setelah itu, mereka kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Dan aku belajar menerima bahwa beginilah jalannya. Dulu aku adalah pusat dunia mereka. Kini aku hanyalah bagian dari masa lalu yang perlahan memudar. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang kupelajari. Kasih sayang seorang orang tua tidak pernah hilang. Meski tersisih, meski dianggap beban, hatiku tetap mendoakan mereka dalam setiap sujud. Karena pada akhirnya, menjadi orang tua bukan tentang dihargai, tapi tentang memberi, bahkan ketika tak lagi dibutuhkan. Malam di rumah tua ini selalu terasa panjang. Hanya suara detik jam dinding yang menemaniku. Sesekali diselingi suara anjing menggonggong dari kejauhan. Aku duduk di kursi reot dekat lampu temaram, menatap cangkir teh yang mulai dingin.
Tak ada siapapun yang menanyakan apakah aku sudah makan. Tak ada yang menegur apakah aku sudah tidur. Kadang aku membayangkan suara-suara masa lalu, tawa anak-anakku yang berlarian di ruang tamu, tangisan mereka saat jatuh, atau panggilan manja meminta dibelikan jajanan. Semua itu hanya tinggal gema dalam kepalaku. Kini, jika pintu diketuk, yang datang hanya penjual keliling atau tetangga yang sekadar lewat. Rasa sepi ini bukan sekadar tidak ada orang di sekitar, tapi rasa sepi karena aku masih ada, namun tak lagi dianggap bagian dari kehidupan mereka. Telepon dari anak-anakku semakin jarang. Kadang hanya saat ada urusan penting, atau sekadar mengirim uang tanpa sempat berbicara lama. Maaf ya, ini sedang sibuk sekali. Nanti kita ngobrol lagi. Begitu selalu alasannya. Aku belajar menelan kecewa. Aku belajar tersenyum meski hati terasa rapuh. Dalam doa, aku hanya meminta agar mereka bahagia, meski kebahagiaan itu tidak lagi melibatkan aku. Di usia senja ini, aku akhirnya mengerti, kesepian bukan hanya tentang duduk sendirian, tapi tentang tidak lagi dirindukan. Namun meski hatiku kerap terasa hancur, aku memilih bertahan. Aku tak ingin pergi dengan membawa dendam, karena walau aku tak lagi dibutuhkan, kasihku untuk mereka tetap utuh. Dan mungkin, hanya itu warisan terakhir yang bisa kuberikan. Kini aku menjalani hari-hariku dengan sederhana. Tidak ada lagi riuh suara anak-anak, tidak ada lagi tawa yang dulu membuat rumah ini hangat. Tapi aku mencoba berdamai dengan keadaan. Aku sadar, waktu telah berjalan, dan aku tak bisa memaksa mereka untuk terus menoleh ke belakang. Sebagai orang tua, aku hanya bisa mendoakan. Setiap kali menundukkan kepala, aku memohon agar anak-anakku diberi kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan. Doa itu selalu kupanjatkan. Meski mereka mungkin lupa menyebut namaku dalam doa mereka. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah kelak mereka akan mengerti? Bahwa aku tidak pernah menginginkan harta mereka, tidak pernah menginginkan rumah megah atau mobil mewah. Yang kuinginkan hanya sedikit waktu, sedikit perhatian, sedikit pelukan yang tulus. Tapi sekalipun itu tak lagi kudapatkan, cintaku tak pernah berkurang. Karena menjadi orang tua berarti mencintai tanpa syarat, memberi tanpa pamrih, dan bertahan meski hati terluka. Dan jika suatu hari aku tak lagi ada, semoga mereka mengingatku bukan sebagai beban, melainkan sebagai seseorang yang pernah mencintai mereka sepenuh jiwa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.